Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terhormat Bapak Nanang Saiful Rahmat SSMA. Perkenalkan, nama saya Dia Nur Indah Ramadhani dengan NIM 2431407011111021 Prodi Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya yang akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Sistem Penjualan Online Terhadap Kinerja Penjualan Cafe Kopi Studio 24 Cabang Sigura-gura, Kota Malang. Penelitian ini membahas bagaimana platform seperti GrabFood, GoFood, ShopeeFood mempengaruhi penjualan operasional Cafe Kopi Studio 24 Cabang Sigura-gura, Kota Malang. Urgensi dari penelitian ini adalah persaingan kafe di Sigura-gura makin ketat, sementara konsumen kini mengutamakan layanan cepat dan digital. Sistem online kini membantu menjangkau pasar, namun menimbulkan tantangan terutama pada karyawan Cafe Kopi Studio 24. Rumusan masalah ini ada 3, yaitu bagaimana dampak pada karyawan kafe tentang adanya sistem penjualan online. Yang kedua, bagaimana perubahan perilaku konsumen setelah adanya opsi pemesanan online. Yang ketiga adalah bagaimana kendala yang dihadapi kafe dalam mengelola penjualan online. Dan untuk tujuan penelitian sendiri ada 3, yaitu menjelaskan dampak yang dihadapi oleh karyawan kafe terkait penerapan sistem penjualan online. Yang kedua, mengidentifikasi preferensi konsumen terkait metode pembelian online dan offline. Yang ketiga adalah mengidentifikasi tantangan operasional yang muncul dari sistem penjualan online. Dan untuk manfaat sendiri ada 2. Yang pertama adalah manfaat teoritis, yaitu penelitian ini memperkaya literatur tentang digitalisasi UMKM di sektor kuliner, khususnya terkait penggunaan teknologi, perubahan perilaku konsumen, dan penyesuaian operasional dalam sistem penjualan online. Dan yang kedua adalah manfaat praktis, yaitu hasil penelitian dapat menjadi rekomendasi bagi pemilik kafe dan pelaku UMKM dalam memilih platform digital yang tepat, menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merancang pelatihan UMKM berbasis teknologi. Selanjutnya ada tinjauan pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu dan perbedaan penelitian sekarang. Untuk penelitian terdahulu, yang pertama adalah Prasetyo dan Lestari pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan omset sebanyak 35% dalam 6 bulan pertama penggunaan sistem online, namun diiringi dengan naiknya biaya operasional sebanyak 15%. Hal ini relevan karena sama-sama membahas usaha kuliner, meski penelitian ini fokus pada kafe kopi. Yang kedua adalah penelitian dari Nugroho pada tahun 2020 yang menemukan 68% konsumen memilih pembelian online karena praktis dan cepat, dan mendukung analisis perilaku konsumen dalam penelitian ini dengan tambahan fokus pada loyalitas pelanggan. Yang ketiga ada Kadir pada tahun 2017 yang mengidentifikasi 3 tantangan utama, yaitu stok kontrol, kualitas, dan ketergantungan pada pihak ketiga. Dan penelitian ini menambahkan strategi mitigasi risiko sebagai pengembangan. Dan yang keempat adalah Sari dan Wijaya pada tahun 2022 menemukan beban kinerja kru yang meningkat 25% dan keterampilan digital naik 40% akibat sistem online. Penelitian ini memperdalam membedakan beban kerja front end dan kitchen serta mengkaji efek rating dan stres kerja. Untuk perbedaan penelitian sendiri ada beberapa, yaitu sistem penjualan online menyebabkan pembagian beban. Yang pertama ada kasir untuk mengalami beban kerja offline dan online seperti manajemen notifikasi digital. Yang kedua ada kru yang menghadapi pesanan online dan offline secara bersamaan. Selain itu, sistem online memicu tekanan. Yang pertama ada kru yang merasa stres saat volume order melebihi batas, dan kinerja tingkat kesalahan pesanan diukur seperti kemampuan adaptasi teknologi dan kecepatan dalam memproses makanan. Untuk landasan teori sendiri, yang pertama ada kafe. Menurut Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016, kafe didefinisikan sebagai usaha gastronomi yang menyajikan minuman utama, kopi dengan berbagai pendamping makanan
dalam suasana santai. Dalam konteks penelitian ini, Cafe Kopi Studio 24 termasuk dalam kategori kafe spesialis yang menawarkan pengalaman ngopi. Yang kedua, adanya pembelian online. Ciptono pada tahun 2018 mendefinisikan pembelian online sebagai proses transaksi barang atau jasa melalui platform digital tanpa interaksi fisik. Lalu yang ketiga ada teori perilaku konsumen digital. Berdasarkan teori Clutter dan Killer pada tahun 2018, terdapat 5 tahapan keputusan pembelian online. Yang pertama, pengenalan kebutuhan. Yang kedua, pencarian informasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Keempat, keputusan pembelian. Dan kelima, perilaku pasca pembelian. Yang keempat, ada kinerja penjualan. Menurut Sugiono, pada tahun 2019, kinerja penjualan dapat diukur melalui 4 indikator utama. Yang pertama, volume penjualan. Yang kedua, pertumbuhan pelanggan. Yang ketiga, transaksi rata-rata. Dan keempat, tingkat retensi pelanggan. Itu ada penelitian sendiri. Kita menggunakan mix method, dilakukan secara 5 hari dengan desain yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara berurutan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Wawancara dengan asisten manajer menunjukkan Cafe Kopi Studio 24 melayani rata-rata 600 pesanan per hari, baik online maupun offline. Poin berikutnya membahas tentang rumusan masalah penelitian ini. Yang pertama, ada dampak sistem penjualan online terhadap karyawan. Wawancara dengan 12 karyawan menunjukkan bahwa sistem penjualan online meningkatkan efisiensi, namun juga menambah tekanan kerja, terutama pada shift malam sekitar pukul jam 19 sampai 00.30. Karyawan harus memenuhi tenggat waktu ketat dari driver ojol dan pelanggan offline yang menyebabkan stres, kelelahan, dan kesulitan menyeimbangkan kuliah bagi karyawan mahasiswa. Yang kedua adalah perubahan perilaku konsumen. Setelah adanya opsi pemesanan online, berdasarkan 28 responden terjadi pergeseran perilaku konsumen Cafe Kopi Studio 24 ke arah pembelian digital. Mayoritas responden adalah perempuan, sekitar 60,7%, menunjukkan potensi segmental pasar spesifik. Frekuensi kunjungan beragam dengan 64,3% menyatakan sering atau sangat sering berkunjung. Tingkat kepuasan tinggi, 57% sangat puas, 42,9% puas. Aplikasi yang digunakan yaitu GrabFood 35,7%. ShopeeFood dan GoFood masing-masing 25%. Semua platform 14,3%. Yang ketiga yaitu kendala yang dihadapi kafe dalam mengelola penjualan online. Yang pertama, masalah teknisi dari HP yang sering lag, koneksi WiFi tidak stabil. Yang kedua, gangguan input pesanan, manajemen stok, sistem semi manual, PO lambat, bahan baku sering telat, beban staf malam, orderan membludak, dan tanggung jawab stok harian berikutnya. Untuk solusinya yaitu mobile data dan koordinator supplier, tapi belum efektif jangka panjang. Dan kerugian akibat kesalahan pesanan itu harus kirim ulang, biaya yang ditanggung kafe atau recovery. Sampai menutup, berdasarkan hasil penelitian sistem penjualan online di Cafe Kopi Studio 24 berdampak signifikan pada peningkatan operasional bisnis. Dan ini beberapa daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.